Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menunjukkan aksi nyata diseminasi dalam tema budaya positif di lingkungan SMA Hatijah, Surabaya. Saya, Ibu Rina Indrawati dari SMA Hatijah, Surabaya, calon guru penggerak Angkatan 11, kelas 326B. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif itu adalah sebuah nama yang dinamakan budaya positif. Kenapa? Karena ketika dinamakan dengan budaya positif, itu berarti sesuatu kegiatan yang jadi membudaya. Kalau di sekolah itu harapannya bahwa dengan budaya positif itu anak-anak itu menjadi nyaman dan aman di sekolah. Oleh karena itu, menurut pikiran saya, kalau kita menginginkan dari sebuah budaya menjadi sebuah budaya, itu langkah-langkahnya itu tidak hanya membuat dan memerintah dan mewajibkan. Itu akan selesai di bulan berikutnya. Contoh, di sekolah itu misalnya, di sekolah itu menerapkan digitalisasi sekolahan. Sekolah membuat program SSMS di sekolah. Sebagus apapun program dan yang membuat itu bagus, tetapi kalau membuatnya itu hanya karena keinginan untuk diperintahkan kepada guru-guru misalnya untuk memakai SSMS itu tanpa analisa, maka yang terjadi adalah sebagus apapun program tidak digunakan. Oleh karenanya tidak ada korelasi antara bagusnya program dengan keterlaksanaan. Kenapa? Karena budaya positifnya misalnya digitalisasi itu di tingkat 5, kita itu masih di tingkat 1. Lalu memaksa guru itu untuk melompat di tingkat 5 itu sangat susah tanpa melewati step-stepnya ini. Maka harus ada analisa dulu. Kalau bahasanya Pak Sueb, harus ada angket dulu. Orang-orang di Kodija itu kesenangannya apa sih? Sampai kemudian pada apapun itu, kantin digital tebal, perpus digital tebal, SSMS tebal, absen digital tebal. Kenapa? Karena ini sifatnya memerintah anak untuk melakukan itu dan belum tersepakati oleh seluruh warga sekolah. Selanjutnya budaya sekolah, budaya positif sekolah.
di kelas pun ketika ada satu guru membentuk budaya kelasnya, lalu siswa di kelas itu tidak sepakat dengan itu, sifatnya hanya perintah, tidak bisa berjalan 1 minggu, setelah 2 minggu ya. Karena apa? Tidak dibentuk apa kalau bahasanya ini komunitas, apa dibentuk apa itu namanya, apa namanya itu, pokoknya sistem lah, sistem yang membuat orang itu, siswa itu berbudaya itu. Jadi budaya positif sekolah itu dibentuk dari pemahaman yang universal, kemudian merubah paradigma. Bagaimana kita merubah paradigma siswa itu sangat penting. Tanpa merubah paradigma tidak bisa. Kalau sifatnya hanya perintah, kamu harus begini, kamu, tapi tidak merubah paradigma, tidak bisa. Sama seperti ketika kita ngomong kurikulum merdeka, ngomong penggerak, ngomong bergerak, ngomong melompat, apa itu, tapi kalau paradigmanya Bapak Ibu guru tidak berubah, ya tetap aja kurikulum 13. Nama kurikulum merdeka, rasa yang dikerjakan kurikulum 13, rasa kurikulum merdeka. Sama ketika kemudian budaya positif itu hanya sebuah slogan dan dibentuk tanpa ada analisa dan perubahan paradigma, maka itu akan menjadikan sebuah slogan saja untuk keberhasilan dan keberlangsungan tidak akan lama. Oleh karena itu di dalam kurikulum penggerak itu mungkin ada istilahnya budaya positif itu adalah untuk menjadikan sebuah jaminan anak-anak bahwa dia di kelas itu menjadi aman dan nyaman di dalam melakukan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yakni pemaparan materi dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Indrawati Eskom. Kepada Bu Rina Indrawati Eskom, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya selalu diberikan kepada kita semuanya. Bapak, Ibu semuanya, Bapak, Ibu guru dan perwakilan dari tata usaha dan Bapak Kepala Sekolah, saya mengucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktu untuk kegiatan pendidikan calon guru penggerak saya di angkatan 11 ini. Di sini saya bukan menggurui bukan, tapi di sini saya adalah pengimbasan saya dari modul 1 selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Jadi nanti istilahnya kita sharing bersama. Baiklah, di sini yang akan saya imbaskan ke jenengan semuanya adalah tentang budaya positif, yang insya Allah nanti budaya yang tadi sudah disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah itu menjadi suatu kebiasaan untuk kita semuanya. Monggo, Bu Nirmala. Next lagi. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau ice breaking dulu. Oke, ice breakingnya yaitu nanti Bapak Ibu saling berdiri, terus berhadapan, terus senyum 3 detik, setelah itu menyapa nama temannya. Ya, ini adalah ice breaking yang paling mudah dilakukan, yaitu senyum. Kalau kemarin di kelas kita merasa jenuh,
dibuat ice breaking seperti ini aja. Sudah tersenyum sendiri. Oke, saya hitung sampai 3 nggih. 3 detik cukup, setelah itu saling menyapa. 1, 2, 3. Nggih, matur nuwun nggih. Oke, sebelum kita diskusi tentang apa? Di sini saya pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Kita membuat kesepakatan forum diseminasi ini. Kenapa kita membuat kesepakatan bersama? Supaya nanti semuanya saling mengetahui apa sih yang sama kalau di kelas. Di kelas itu kalau umpamanya kita anak-anak ingin mengumpulkan tugas, kita membuat kesepakatan sama. Di sini kita membuat kesepakatan. Nanti bisa ditambahi. Ini salah satunya, 1, diharapkan untuk menghormati satu sama lain. Jadi selama kegiatan, ya menghormati. Diharapkan untuk bersikap sopan dan santun. Yang ketiga, diharapkan untuk aktif. Berikutnya, menjadi pendengar yang baik. Jadi, kalau bisa tidak ngomong sendiri, pengguna ponsel dilarang selama kegiatan kecuali jika ada keperluan. Mungkin ada tambahan dari jenengan? Sudah? Ini kesepakatan bersama? Oke, sampun. Lanjut, Bu. Oke. Di sini, guru memiliki peran sentra dalam menciptakan dan memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah. Seperti yang disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah, jadi bukan hanya slogan, sebaiknya itu juga diterapkan bersama-sama. Tapi sebelum diterapkan, kita belajar dulu bagaimana sih caranya itu. Nah, ada beberapa yang pembahasan saya. Yang pertama adalah disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, berikutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, yang terakhir ada segitiga restitusi. Next, Bu. Oke. Kalau saya sebut disiplin positif dalam apa yang jenengan pikirkan, kalau saya sebut disiplin positif, kira-kira apa sih disiplin positif itu? Monggo, ya? Disiplin untuk melakukan hal-hal yang baik. Ada lagi? Istiqomah. Oke. Sekarang kita bahas, nggih. Apa sih? Nah, ini disiplin positif. Yang pertama, merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Tadi yang sudah disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah kan, jadi kesadaran diri, bukan karena suatu kepaksaan. Yang berikutnya, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi, seperti yang dikatakan sama Mem Ida tadi tentang disiplin positif, yaitu sesuatu yang kita lakukan untuk hal-hal kebajikan ke depannya, untuk kebaikan mereka. Oke, next. Nah, sekarang, sebenarnya disiplin positif yang sudah ada di lingkungan sekolah kita ini sudah ada. Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Berdoa setiap hari. Terus apa lagi? Sholat jamaah. Terus salim Bapak Ibu guru. Nah, sebenarnya kalau kita apa yang kita lakukan semuanya itu tanpa disadari, kita sudah masuk di profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita apa sih profil pelajar Pancasila? Sebenarnya kita lakukan itu semuanya sudah masuk di profil pelajar Pancasila. Bertakwa beriman, ya. Mandiri, berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, semua sudah pernah kita terapkan. Tapi kita itu kadang-kadang yang mana sih? Nah, ini adalah 6 karakter profil pelajar Pancasila yang sebenarnya tanpa kita sadari kita sendiri sudah melakukan hal seperti begitu. Next. Sekarang motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi? Motivasi perilaku manusia kalau menurut jenengan. Apa sih motivasi kita sebagai manusia itu apa? Memenuhi kebutuhan. Ada lagi? Sesuatu yang mendorong. Oke. Next, Bu. Oke, ada 3. Ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ini adalah eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi perilaku manusia eksternal juga. Yang
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah motivasi yang tumbuh pada diri mereka sendiri. Jadi kalau umpamanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu kan kita kan takut. Jadi itu motivasi eksternal. Tapi kalau yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, itu yang ada pada diri kita sendiri. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Next, Bu Nirmala. Oke. Sekarang keyakinan sekolah, nah atau kelas. Sebenarnya kita sudah melakukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini sudah kita lakukan. Contoh dalam pembelajaran, membuat kesepakatan kelas. PR dikumpulkan harus tepat waktu, tugas dikumpulkan tepat waktu. Sebenarnya sudah membuat keyakinan kelas, tapi itu keyakinan kelas yang kita lakukan untuk pelajaran kita. Padahal ada hal-hal di keyakinan kelas itu yang nanti bisa kita terapkan supaya mereka itu aman dan nyaman waktu pembelajaran kita. Jadi pembelajaran itu kan bukan hanya pembelajaran tentang kurikulum, tapi keseharian kita itu juga suatu keyakinan yang bisa kita lakukan. Next, Bu Nirmala. Nah ini, keyakinan ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama, serta mudah diingat, dipahami juga harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan dimasukkan di sini adalah kita membuat keyakinan bagaimana caranya anak-anak itu merasa apa yang dilakukan ini ke depannya itu imbasnya pada diri mereka, untuk kebaikan mereka. Nah, nanti ada tahap-tahap yang kita lakukan, bagaimana sih keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah itu bisa kita terapkan di sekolah. Yang kedua, keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh murid yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Jadi gini, keyakinan kelas, seperti yang Bapak Kepala Sekolah tadi sampaikan, keyakinan kelas kalau umpamanya itu tidak semuanya melakukan, khawatirnya cuma sebagai kamuflase. Tapi kalau benar-benar keyakinan kelas itu diterapkan secara sungguh-sungguh, saya yakin nanti anak-anak itu umpamanya ada anak terlambat, ada anak tidur sekolah, tapi karena ada keyakinan kelas yang kita buat, mereka akan malu sendiri pada dirinya. Seperti yang tadi motivasi pada diri manusia. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia. Karena seperti biasa kita berjumpa dalam kegiatan temu wali kelas dengan kalian anak-anak ibu di kelas 12-6. Sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, kalian menginginkan kelas ini merasa nyaman, bahagia, atau senang apa tidak sih, Nak? Senang. Ingin merasa nyaman juga ya? Betul. Oke. Nah, kalau ingin kelas ini merasa nyaman, terkadang itu ada hal yang kamu dalam diri kalian melihat teman, kok bisa ya teman saya ini melakukan seperti ini berkali-kali, kok tidak ada perubahan sama sekali, padahal sudah ada peraturan dari sekolah. Ya, contohnya keterlambatan, terus tidur di kelas, terus coba kalau umpamanya ada teman kalian yang terlambat berkali-kali, itu kalian rasanya gimana? Iri kenapa tidak terlambat? Nah itu iri yang salah, ya. Jadi hari ini kita membuat sesuatu, bagaimana caranya di kelas ini kita membuat kesepakatan bersama. Jadi kalau ada teman melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan, kurang nyaman untuk kalian, jadi kita sama-sama saling menjaga. Ya, saling menjaga. Oke, kita ada namanya program keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kita membiasakan apa yang kita lakukan itu ada manfaatnya ke depannya. Ya. Jadi istilahnya itu apa yang kita lakukan itu nanti imbasnya pada diri kita sendiri. Ya. Oke. Ini salah satu budaya positif yang bisa kalian lakukan untuk kedepannya, Nak. Oke, keyakinan kelas itu apa yang kalian lakukan? Kita buat kesepakatan bersama. Salah satunya adalah
Kamu inginnya bagaimana sih kelas ini supaya nyaman? Oh, yaitu tadi, dilarang tidur di kelas, dilarang terlambat, dilarang buang sampah sembarangan, dilarang makan waktu jam pelajaran, dilarang ngobrol, dilarang apapun. Nah, itu semuanya kamu tulis. Nanti Ibu akan membagikan sticky note ini, ya, sticky note ini. Nanti kamu bisa tulis di sini apa yang kamu inginkan di kelas ini supaya aman, nyaman, dan kalian merasa bahagia. Jadi kalau umpamanya ada teman kalian yang melakukan kesalahan, gak usah ditegur karena sudah kesepakatan bersama. Itu intinya. Ya, oke. Ibu akan membagikan sticky note ini kepada kalian. Sudah diisi semuanya? Sudah. Oke, bisa kalian tempel di papan tulis. Kalian bisa menempel di sebelah sini ya. Oke, dari sini dulu. Firly, Salma, ayo golongan sini silakan ditempel. Pertama, diberi waktu 5 menit untuk sarapan tiap pelajaran pertama. Tidak boleh terlambat dari luar lebih dari 10 menit. Sampah wajib dibuang jika terlihat di sekitar kita. Disuruh 1, 3, enggak apa-apa. Oke, taruh sini dulu ya. Oke, ini adalah apa yang kalian inginkan di kelas ini supaya merasa nyaman, aman, dan bahagia. Dari beberapa yang sudah kalian tulis, ini sudah Ibu golongkan. Oke, Salma, maju ke depan untuk bantu Ibu menulis di papan. Apa sih yang harus dilakukan di kelas ini? Sebenarnya banyak, nanti bertahap ya. Oke, sini sayang, sini dulu, tulis di sini. Oke, ya. Yang pertama, aku ingin kelasku disiplin dan semangat. Aku ingin kelasku disiplin dan semangat. Oke. Yang kedua, di sini jangan rame saat guru sedang menjelaskan. Oke, ini nanti kita buat kesepakatan bersama untuk membuat keyakinan kelas. Kita tulis di sini, nanti kita tempel di kelas. Jadi supaya nanti kalau ada teman yang tidur, kalian sudah tahu, oh kita sudah membuat kesepakatan bersama loh. Nanti setelah membuat kesepakatan bersama dari keyakinan kelas ini, kita membuat konsekuensinya. Oke, yang pertama perhatikan Ibu, aku ingin kelasku disiplin dan nyaman. Ini sudah, kata-katanya sudah bagus ya. Oke, jadi nanti ditulis di sini, Salma, nomor 1 ini ya, aku ingin kelasku disiplin dan nyaman. Oke, yang kedua, perhatikan. Yang kedua, jangan rame saat guru menjelaskan. Oke, kalimat positifnya apa? Memperhatikan pelajaran dengan sungguh-sungguh. Oke ya, kita buat ya. Oke, nanti ditulis di situ Salma. Terus yang ketiga, menjaga barang pribadi agar tidak berantakan. Ini sudah kalimat bagus kan? Oke. Yang keempat, jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat positif kita buat gini. Kebersihan sebagian dari iman. Oke. Yang kelima, datang ke kelas tepat waktu. Gimana kalimat positifnya? Arya, menurut Arya bagaimana? Mengikuti pembelajaran dengan baik dan datang tepat waktu. Ya. Oke. Terus tidak tidur pada pembelajaran.
Kalimat positifnya? Memperhatikan guru selama kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, menjaga kelas agar tetap tertib dan nyaman. Sudah ya? Sama ya? Baiklah, ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dan menggunakan kalimat-kalimat yang nyaman untuk kalian baca dan didengarkan. Yang pertama, aku ingin kelasku disiplin dan nyaman. Oke, jadi di sini harus diterapkan bagaimana kalian disiplin dan merasa nyaman di kelas ini. Kalian harus kompak bersama. Yang kedua, memperhatikan pelajaran dengan sungguh-sungguh. Oke, memperhatikan pelajaran dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada yang ngobrol, ya. Oke. Terus yang ketiga, menjaga barang pribadi agar rapi dan indah. Ini hubungannya dengan kenyamanan ya, menjaga barang pribadi agar rapi dan indah. Jadi barang-barang kalian tolong dirapikan. Jadi kalau umpamanya tidak digunakan dan lain sebagainya, berantakan, dirapikan sendiri, punya tanggung jawab. Yang keempat, ini di sini jangan membuang sampah sembarangan, kebersihan sebagian dari iman. Oke, jadi semua punya tanggung jawab. Jadi kalau iman kalian tebal, berarti kalian pasti bisa menjaga kebersihan. Yang kelima, datang ke kelas tepat waktu saat kegiatan KBM. Ini ya, yang terlambat ini kita sudah kesepakatan kelas bersama. Yang keenam, mengikuti pembelajaran dan memperhatikan dengan baik. Oke, ini yang tidur ini. Yang ketujuh, menjaga kelas agar tertib dan nyaman. Oke, sama ya nomor 1 ini ya, dan ini cuma menjaga. Kalau ini aku ingin kelasku, kalau ini menjaga. Nah, dari hal seperti ini, kita akan membuat konsekuensi kalau ada yang melanggar dari kesepakatan kelas. Ya, oke. Keyakinan kelas ini, kita membuat konsekuensi yang harus kita sepakati bersama. Oke. Aku ingin kelasku disiplin dan nyaman. Apa konsekuensinya kalau umpamanya ada yang tidak disiplin dan umpamanya berisik di kelas, jadi membuat kelas ini tidak nyaman? Apa konsekuensinya? Berdiri di kelas selama pembelajaran tersebut. Oke, sudah ya. Yang kedua, memperhatikan pelajaran dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak memperhatikan, disuruh menjelaskan ulang. Oke. Yang ketiga, menjaga barang pribadi agar rapi dan indah. Kalau ada barang yang berantakan, dibuang aja ya. Oke. Kebersihan sebagian dari iman. Kalau ada yang buang sampah sembarangan, ya didenda sesuai dengan barang yang jatuh itu ya. Oke, umpamanya dia beli es seharga 5.000, berarti dendanya 5.000. Oke. Yang kelima, datang ke kelas tepat waktu saat kegiatan KBM. Nah, ini kalau ada terlambat, kalau 1 kali sih mungkin masih bisa. Kalau lebih dari 1 kali, disuruh istighfar dan menulis istighfar 100 kali. Ya. Oke, supaya nggak datang terlambat. Keenam, mengikuti pembelajaran dan memperhatikan dengan baik. Ini bagian tidur. Konsekuensinya, dia harus menemui guru tersebut ya. Terus setelah itu menyalin materi, menanyakan materi apa yang tadi waktu dia tidur, dan harus minta tanda tangan kepada guru tersebut. Konsekuensinya seperti gitu. Yang terakhir, menjaga kelas agar tertib dan nyaman. Sama, kalau tidak menjaga tertib, umpamanya gaduh dan sebagainya, umpamanya ada anak 10, ya anak 10 itu semuanya juga harus berdiri. Oke, kita sepakat semuanya ya? Baiklah, keyakinan kelas sudah kita sepakati bersama. Ibu harapkan semuanya sesuai dengan apa yang sudah kita buat kesepakatan. Ya, jadi ketua kelas tidak usah menegur, cukup kalian tunjukkan saja. Kalau umpamanya ada yang memperhatikan pembelajaran dengan sungguh-sungguh, kalau ada yang tidak memperhatikan, berarti dia konsekuensinya harus menjelaskan ulang, dan itu harus benar-benar dilakukan. Ya, jadi mata pelajaran apapun guru yang ada di sini, kalian jadi akhirnya nggak kadang-kadang kan kita nggak enak kan, ada teman tidur di kelas tuh mau
mau negur itu kan sungkan. Nah, kalau sudah membuat kesepakatan seperti ini berarti semuanya harus sepakat. Baiklah, ada pertanyaan tentang keyakinan kelas ini? Oke, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dampaknya terbaik untuk kalian semuanya. Jadi sehingga kelas ini menjadi kelas yang aman, nyaman, dan bahagia untuk kalian semuanya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya lanjutkan lagi. Ini ada pernyataan seperti begini. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi, terkadang kalau umpamanya ada siswa, kita kadang jengkel, kenapa sih dengan anak ini? Nah, kita akan gali, ada apa sih dengan siswa tersebut? Monggo, Bu Nirmala. Oke, saya mau tanya, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya apa dulu? Kebutuhan dasar yang kita inginkan itu apa? Makan, sandang, kasih sayang, apalagi? Pendidikan. Oke. Oke. Aman dan nyaman. Oke. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya seperti apa? Makan, benar. Itu kan tidur, itu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang sebenarnya kita butuhkan. Yang paling pokok adalah yang atas, kebutuhan bertahan hidup. Sekarang akan saya contohkan. Next, Bu. Nah, ini ada studi kasus. Studi kasus ini akan saya bacakan. Kebetulan studi kasus ini waktu ada wali kelas 11-6 mendapatkan laporan dari pihak keamanan sekolah bahwa ada siswa yang bernama Rahman pada waktu kegiatan pembelajaran kelas tartil sedang makan dan bermain HP di kantin sekolah. Wali kelas tersebut sudah seringkali mendapatkan laporan yang sama hampir setiap kegiatan tartil dan sudah melakukan pembinaan, tetapi siswa tersebut masih saja mencari cara bagaimana untuk bisa tidak mengikuti kelas tartil. Jika Bapak dan Ibu menjadi wali kelas tersebut, apa alasan siswa tersebut tidak mengikuti kelas tartil? Sekarang saya kupas dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Next, Bu. Yang pertama, alasannya bisa kita gali adalah karena rumahnya jauh, maka supaya tidak terlambat masuk sekolah, maka dia berangkat lebih pagi sehingga tidak sempat sarapan. Maka kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Rahman adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita berpositif thinking seharusnya kepada siswa itu. Jadi kalau ada anak makan di kantin itu kita jangan injustice, wah ini dablek. Kita tanya dulu. Oke. Alasan kedua, Rahman ingin diperhatikan oleh orang-orang di lingkungannya karena dia merasa orang tuanya sibuk bekerja sehingga kurang perhatian sama dia sehingga membuat pelanggaran sekolah untuk membuat orang tuanya dipanggil oleh pihak sekolah. Maka kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Rahman adalah kebutuhan untuk rasa kasih sayang dan dapat diterima. Terkadang yaitu tadi, anak-anak membuat ulah itu bukan karena dia nakal, tapi ingin cari perhatian. Hal seperti itu harus kita sadari. Jadi kita sebagai guru itu jadi tidak menjadi yaitu tadi, enggak, kita gali kenapa sih? Oke. Yang ketiga, Rahman merasa dia dari pondok. Waktu sekolah SMP. Maka ketika SMA ada kegiatan tartil, dia merasa sudah bisa sehingga ketika kelas tartil dia tidak mengikuti tetapi tetap ada di lingkungan sekolah dan membuat aktivitas sesuai dengan keinginannya, yaitu tadi bermain HP. Maka kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Rahman adalah kebutuhan untuk kebebasan dan kesenangan. Nah, hal-hal yang seperti ini nih, kalau umpama kita tahu, nanti kita akan tahu penyelesaian permasalahannya. Jadi kita setiap anak itu kan sebenarnya tidak ada anak nakal. Cuma kita tidak tahu alasannya mereka itu melakukan hal seperti itu. Oke, Bu Nirmala. Nah, kalau saya sebutkan posisi kontrol, apa sih kalau umpama dalam benak jenengan saya nyebutkan posisi kontrol? Posisi kontrol. Kalau umpamanya saya nyebut posisi kontrol, Bu Lasmi mungkin tahu posisi kontrol? Apa? Jadi, oke, akan saya jelaskan. Next, Bu Nirmala. Oke, 5 posisi kontrol restitusi guru sebagai ini.
ini yang sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang guru kalau menghadapi siswa kita? 5 posisi kontrol restitusi guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Next, Bu Nirmala. Baiklah, kita lihat 5 posisi kontrol yang ada di tabel di depan ini. Kita posisinya berada di mana sebagai seorang guru? Apakah sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Next, Bu Nirmala. Posisi kontrol guru adalah sebagai seorang manajer. Next, Bu Nirmala. Guru sebagai manajer, guru akan mengarahkan murid untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Posisi ini mengacu pada restitusi yang mendorong murid untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berdasarkan motivasi intrinsiknya. Begitu Bapak Ibu. Next, Bu Nirmala. Sekarang kita masuk di pembahasan segitiga restitusi. Next, Bu Nirmala. Segitiga restitusi adalah proses dialog para guru atau orang tua yang dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Marilah kita menyaksikan video dari bagaimana membuat segitiga restitusi yang sudah saya buat di dalam kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah merahmati kita semuanya sehingga pelajaran hari ini bermanfaat fid dunya wal akhirat. Dani tidur dari tadi. Mulai kapan? Pelajaran Bu Lisa. Dibangunkan sama Bu Lisa. Terus? Nggak bangun. Dani. Iya, Bu. Kamu ketiduran? Iya, Bu. Maaf, Bu. Ngantuk, Bu. Nanti habis sholat asar menemui ibu di ruang guru ya? Iya, Bu. Ya sudah. Kabar hari ini? Dani gimana, Nak? Alhamdulillah, baik, Bu. Tolong ceritakan sama ibu tentang kejadian tadi waktu kamu tidur di kelas. Kenapa, Nak? Kemarin saya habis bantuin orang tua, Bu. Sampai larut malam. Makanya saya ketiduran tadi di kelas. Terima kasih atas kejujuran Dani. Memang membantu orang tua itu sangat penting. Tapi dengan Dani tidur di kelas, itu akan mengganggu proses kegiatan pembelajaran dan pasti mengganggu teman-teman. Perasaan Dani yang ingin diungkapkan sekarang apa, Nak? Saya merasa malu, Bu. Mungkin saya harus lebih bertanggung jawab dan tidak tidur di kelas lagi, Bu. Ibu menghargai atas tanggung jawab kamu, Nak. Menurut Dani, supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi, menurut Dani, apa yang harus Dani lakukan? Saya akan mencoba mengatur waktu saya dengan lebih baik, Bu. Mungkin bisa meminta orang tua mengerjakan lebih awal dan bisa tidur lebih awal, Bu. Maksudnya, kamu minta kepada orang tua supaya tugas yang diberikan ke kamu kerjakan lebih awal supaya kamu bisa tidur lebih cepat. Begitu kan? Iya, Bu. Ibu menghargai dan itu sangat betul sekali, Dani. Dani paham kan? Di kelas kita ada kesepakatan kelas yaitu budaya positif. Apa yang dalam hal ini yang sudah Dani langgar? Belajar dari masuk sekolah sampai pulang sekolah, Bu. Belajar di sekolah, mulai masuk sekolah sampai pulang sekolah harus tepat waktu kan, Nak? Iya, Bu. Nah, oke. Tahu konsekuensinya kan kalau melanggar? Tahu, Bu. Apa, Nak?
Saya harus meminta tanda tangan wali kelas. Minta tanda tangan kepada guru pengajarnya, ya, menyalin materinya, apa yang dari Bu Lisa tadi, dan minta tanda tangannya. Itu yang harus dilakukan ya. Baik, Bu. Oke, Ibu yakin kamu pasti bisa. Terima kasih, Bu. Ya, semoga kedepannya lebih baik lagi nak ya, dan tidak terulang lagi kejadian seperti itu. Jadi pertama menstabilkan identitas, yaitu tadi video yang sudah saya tampilkan. Kita menenangkan Dani dulu. Jadi kalau ada anak bersalah, kita tidak boleh langsung ya sama dulu waktu saya kalau ada anak itu langsung bawaannya emosi. Kalau kita emosi, akhirnya juga terbawa emosi. Kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita giring dia, apa yang dilakukan dia itu salah apa tidak. Gitu. Yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah kalau sudah jadi keyakinan kita bisa menstabilkan. Loh Bu, kalau umpamanya tidak ada keyakinan kelas, aturan sekolah juga bisa. Tapi itu tadi kalau aturan sekolah itu menurut saya begini, anak-anak kalau terlambat itu kan ya dapat poin. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat, dia itu malu dengan dirinya sendiri karena sama dibuat. Tapi tadi semoga ini bukan hanya cuma di depannya aja, ke depannya nanti kita semua buat keyakinan. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru, jadi bukan hanya wali kelas yang bisa menegur. Mamanya saya ngajar di kelasnya Pak Sueb. Nah, di situ ada keyakinan kelas. Kalau mau ada anak rame atau pelajaran saya tinggal menunjukkan saja, nggak usah poin dari sekolah. Keyakinan kelas kamu apa? Gitu. Kita panggil konsekuensinya apa yang harus dilakukan. Sampun Bu. Langsung next saja. Oke. Oke, monggo sekarang sesi tanya jawab, mungkin ada yang bertanya tentang apa yang sudah saya sampaikan. Keyakinan kelas gitu. Taruhlah misalnya mengganggu pelajarannya itu sesuatu yang tidak ada yang tidak disepakati di dalam keyakinan kelas itu. Lalu kalau kemudian itu terjadi, apa yang dilakukan? Nah, keyakinan yang kita buat itu sifatnya bukan baku. Jadi kalau umpamanya ada suatu aturan yang pelanggaran, kita bisa memperbaiki lagi. Namanya disebut keyakinan kelas atau kita buat kesepakatan bersama. Kalau peraturan sekolah itu kan harus ada harus ada yang pengajuan, terus sebagai disosialisasikan dengan pihak sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu tidak, kesepakatan. Jadi kalau ada anak terlambat berkali-kali, kita belum membuat keyakinan kelas, kita bisa membuat tambahan lagi di situ. Jadi tidak baku. Kalau umpamanya ternyata semuanya kelasnya sudah baik semuanya, ya sudah bisa kita hilangkan keyakinan kelas yang kita buat. Jadi sistemnya keyakinan kelas itu kesepakatan bersama yang kita buat. Gitu Memida. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, seberapa efektifkah keyakinan kelas ini untuk semua pelajaran? Dalam artian saya pernah diskusi seperti ini. Keyakinan kelas itu hanya untuk materi pelajaran tertentu. Ketika pelajaran yang lain, materi atau keyakinan kelas itu sudah tidak berlaku lagi. Itu saya tanyakan. Matur nuwun Pak Suyet. Ya seperti saya katakan, di kelas bukan, tapi kesepakatan biasanya wali kelas yang membuat. Jadi nanti makanya harus ditulis tadi, saya ada karton, itu ada konsekuensinya. Nah, di situ Bapak Ibu guru, makanya kalau kita ada rapat wali kelas bisa mensosialisasikan bahwa di kelas saya sudah ada keyakinan kelas, kalau mamanya ada siswa yang pelanggaran, monggo bisa dibaca keyakinan kelas dari keyakinan kelas yang sudah kita buat kesepakatan bersama. Jadi kalau keyakinan kelas yang dibuat per mata pelajaran itu bukan keyakinan kelas, itu adalah kontrak belajar. Kontrak belajar dengan guru pengampuh. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat semuanya untuk mata pelajaran. Jadi kalau ada guru, mamanya seperti tadi, Bu Lisa seharusnya kan membuat seperti itu, tapi mungkin Bu Lisa enggak nanti aja. Nah, waktu saya menegur. Nah, sebenarnya semuanya guru wajib tahu tentang keyakinan kelas seperti itu. Jadi kalau mamanya masing-masing punya keyakinan kelas, anak itu malu sendiri. Mau melakukan sesuatu itu gini, ya. Kalau contoh terlambat kena poin. Tapi dia masuk biasa saja, Tapi kalau di situ itu seringkali terlambat, kan di floor.
Wah, kamu terlambat, kamu sudah beberapa kali. Di situ konsekuensinya harus ditulis. Ngonten. Nggih? Sampun? Nggih? Nggih, monggo Ustaz Zulfa. Kelas 11 ada 6, kelas 12 ada 7. Otomatis kan masing-masing kelas punya keyakinan kelas yang berbeda-beda. Akhirnya berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, untuk solusi, apakah keyakinan kelas itu salah satu itu kan keyakinan kelas di bawah peraturan sekolah. Nah, tadi saya masih bingung antara di mana keyakinan kelas dan di mana peraturan sekolah. Apalagi nanti hubungannya dengan kelas yang 6 itu, apakah tidak lebih baik semua kelas jenjang kelas 10 itu keyakinan kelasnya sama? Terima kasih. Nggih. Matur nuwun. Jadi peraturan sekolah itu adalah kalau mami ada melakukan kesalahan, poin tetap berlaku. Tapi kalau keyakinan kelas itu tidak ada poin. Sifatnya adalah pembinaan. Pembinaan. Jadi tidak bisa non sewu. Jadi belum bisa kalau mamanya kelas ini dengan kelas yang lain punya keyakinan kelas yang disamakan. Karena masing-masing itu mereka itu mungkin punya keyakinan, punya kesepakatan sendiri-sendiri. Apa kalau mamanya bisa jadi kelas gini, kalau di kelas saya keyakinan kelas adalah kalau umpamanya terlambat 2 kali baca istighfar. Yang kelas lain beda lagi, enggak apa-apa. Jadi istilahnya itu adalah kesepakatan yang kita buat bersama-sama, jadi mereka itu merasa aman. Jadi kalau contoh ada anak tidur. Terkadang ada anak tidur, kita mau bangunkan temannya, kan dia sungkan kan. Tapi kalau di situ sudah ada keyakinan kelas, mereka nanti bisa tahu, kalau ada tuh guru yang menegur, kamu tidur seperti saya kejadian tadi. Nah itu bisa nanti langsung ditunjukkan bahwasanya keyakinan kelas di sini itu apa yang sudah kamu lakukan. Nah peraturan sekolah tetap berlaku. Kalau umpamanya guru ini merasa pembinaannya dia kurang, pelajaran berikutnya dia tidur lagi. Ya sudah, berarti kan pembinaannya bukan guru mata pelajaran tersebut, tapi dikembalikan lagi ke pihak sekolah. Jadi sifatnya itu bukan poin, tapi sifatnya adalah pembinaan masing-masing guru. Nonton. Sampun? Oke. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang imbas dari pembelajaran saya di modul 1 ini nanti kedepannya kita semuanya sebagai guru ini waktu mengajar di kelas itu anak-anak itu tidak ada rasa yang kelas ini, mamanya ada kelas yang kotor dan lain sebagainya. Mereka punya keyakinan masing-masing, kelas masing-masing bahwasanya kalau kotor itu apa sih yang harus dilakukan. Jadi bukan sebagai slogan, benar-benar kita terapkan. Jadi kita mengajar itu semua guru-guru, semua siswa di sekolah itu merasa bahagia dan nyaman waktu ada di lingkungan sekolah. Matur nuwun, sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Untuk menutup acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.